Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum daring kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui daring. Untuk daring pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Di sini akan kita bahas yaitu pengertian dan jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan. Karena kebutuhan itu banyak sekali, maka kita gunakan skala prioritas. Skala ini dipakai untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Prosesnya seperti ini. Apabila kalian lapar, maka harus makan. Apabila tidak makan, maka akan terganggu hidupnya, terganggu kesehatannya. Bisa masuk angin, bisa perutnya sakit, dan rasa yang tidak enak di badan kita. Apabila kita tidak makan sampai beberapa hari, maka hidup kita akan terganggu, misalkan bisa mati, bisa lemas, dan sebagainya. Banyak gangguannya. Itu apabila kebutuhan tidak terpenuhi. Kebutuhan itu beragam dan tidak terbatas. Jadi tidak ada batasnya. Batasnya adalah kalau kita sudah meninggal, baru kita tidak mempunyai kebutuhan. Menurut tingkatannya, di sini itu ada kebutuhan yang namanya kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan ini akan kita bahas satu persatu, yaitu dari primer, sekunder, dan tersier. Apa itu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup seperti tadi, bisa sakit, bisa lemas, apalagi bisa, kalau tidak terpenuhi, bisa meninggal. Contoh dari kebutuhan ini adalah makan, kemudian berpakaian atau pakaian, dan perumahan atau rumah. Itu harus pokok. Ini ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan. Misalkan bisa makan tapi tidak punya pakaian, sakit. Punya pakaian tidak bisa makan, maka akan kelaparan. Bisa makan, bisa berpakaian tapi tidak punya rumah, maka akan menjadi gelandangan. Nah, ini akan menyebabkan kelangsungan hidupnya terganggu. Apabila kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka kita akan masuk ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan yang pemenuhannya dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Jadi, ketika kebutuhan sekunder kita penuhi, maka hidup kita tidak akan terganggu, tapi semakin terjamin, semakin enak. Contohnya apa kebutuhan sekunder? Yaitu ada perabot rumah tangga, ada tempat tidur, ada mebel, ada kursi, dan yang lain-lain. TV itu masuk kebutuhan pokok. Kalau sekarang adalah HP, dan masih banyak lagi. Apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, maka kita akan butuh yang namanya itu kebutuhan barang mewah atau kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan ini dipenuhi setelah primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya apa? Yaitu contohnya mobil, villa, pesawat, dan
dan yang lain-lain yang termasuk adalah barang mewah atau emas, gelang, anting, kalung, dan yang lain-lain yang termasuk dalam barang mewah. Kemudian kalau tadi menurut tingkatannya itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan sifatnya itu ada kebutuhan jasmani badan dan kebutuhan rohani atau perasaan. Mari kita bahas itu apa itu kebutuhan jasmani. Itu kebutuhan yang dirasakan untuk memberi kepuasan pada badan atau pada jasmani kita. Contohnya olahraga membuat kita semakin sehat. Kesehatan, apabila kita sehat maka puas badannya, bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian obat, apabila kita sakit maka kita perlu obat untuk jasmani supaya badannya menjadi sehat. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa? Itu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya misalkan pusing sekali atau bosan, maka kita perlu rekreasi, perlu pengajian atau perlu agama, kemudian perlu refreshing nonton TV, atau kalau sekarang yang lagi ngetren adalah goes atau naik sepeda bareng-bareng atau sendirian. Itu untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sekarang menurut waktunya itu ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Mari kita bahas kebutuhan sekarang itu apa. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Apabila ditunda, maka badan kita akan terganggu. Contoh dari kebutuhan ini misalkan makanan akan diperlukan ketika orang sedang kelaparan. Obat akan diperlukan ketika orang sakit. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang. Maka disebut dengan kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang satu lagi itu kebutuhan masa akan datang. Kebutuhan yang digunakan untuk masa yang akan datang. Kebutuhan ini pemenuhannya dapat ditangguhkan atau ditunda untuk masa mendatang. Contohnya menabung itu digunakan nanti setelah uangnya terkumpul. Asuransi juga sama, kita menyimpan dulu uangnya dan akan kita gunakan setelah waktu kita tentukan. Misalkan 10 tahun lagi akan digunakan atau 20 tahun lagi, itu namanya menabung. Atau kalau melalui suatu perusahaan itu namanya asuransi, diasuransikan, dijaminkan. Berikutnya yaitu menurut subjeknya, itu ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan individual perorangan dan kebutuhan kelompok atau banyak orang. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan atau satu orang. Contohnya makan sendiri, minum sendiri. Kemudian kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif atau kebutuhan untuk orang banyak. Kebutuhan ini yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama dan pemenuhnya juga secara bersama-sama. Contoh dari kebutuhan ini yaitu misalkan jalan, dipakai oleh banyak orang. Jembatan juga sama, tidak dipakai oleh satu orang tapi banyak orang, beberapa orang. Berikutnya adalah tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan kita. Yang pertama adalah jenis kelamin. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki misalkan hanya memakai kaos dan celana pendek, sedangkan perempuan harus memakai celana panjang atau memakai kebaya, ada memakai kerudung barang. Kalau laki-laki tidak perlu kerudung, maka kebutuhan laki-laki dan perempuan kebanyakan adalah, kalau dilihat dari jumlahnya, banyak
yang perempuan dibanding dengan laki-laki. Yang kedua itu tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, kebutuhannya akan semakin banyak. Misalkan anak SMP dengan anak SMA kebutuhannya banyak-banyak, maka kebutuhannya akan banyak anak SMA. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin banyak kebutuhannya. Berikutnya yaitu tingkat kemajuan iptek atau kemajuan ilmu teknologi. Semakin maju negara itu, maka penduduknya akan semakin banyak kebutuhannya. Semakin tertinggal negara itu, maka kebutuhannya akan semakin sedikit. Seperti kita lihat di negara kita dahulu, kita tidak memerlukan HP, tidak memerlukan televisi lah, karena sekarang sudah maju, kita perlu HP, perlu televisi, perlu mobil, dan yang lain-lain. Jadi semakin maju penduduknya, kebutuhannya akan semakin meningkat. Kemudian dari tingkat pendapatannya, semakin banyak orang mendapatkan penghasilan atau gajinya semakin tinggi, maka kebutuhannya akan seiring dengan pendapatannya. Misalkan yang gajinya 500.000 dengan yang gajinya 5 juta, maka kebutuhannya juga akan berbeda. 500.000 cuma untuk membeli kebutuhan misalkan pokok, sedangkan 5 juta, nah kebutuhan pokok terpenuhi, kebutuhan yang lain sekunder dan tersier bisa juga terpenuhi. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin banyak kebutuhannya. Kemudian status sosial. Status sosial itu kedudukan orang di masyarakat. Misalkan petani dengan juragan sawah. Kalau petani misalkan hanya butuh cangkul, butuh alat-alat untuk pertanian, sedangkan kalau juragan itu butuh orangnya, butuh petaninya. Jadi semakin petaninya cuma kebutuhannya sedikit, kalau juragan yang punya tanah, punya sawah itu kebutuhannya semakin banyak. Jadi semakin tinggi kedudukan sosial di masyarakat, kebutuhannya akan semakin tinggi atau semakin mahal juga. Kemudian perbedaan selera. Nah ini selera masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang seleranya rendah apa saja, dan ada yang seleranya sangat tinggi. Misalkan makan harus di restoran, tapi ada yang satu lagi makan di pinggir jalan bisa lah. Itu akan mempengaruhi pengeluaran atau kebutuhannya juga berbeda. Semakin tinggi seleranya, kebutuhannya akan semakin banyak. Tapi semakin sedikit seleranya, maka kebutuhannya juga akan semakin sedikit. Nah, demikian daring pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Dan setelah melihat video ini atau menyaksikan video ini, kalian diberi tugas, yaitu yang pertama membuat ringkasan dari video ini. Kemudian ringkasannya dicatat di buku catatan, dikirim ke Pak Guru dengan cara difoto dan dikirim melalui Japri. Kemudian tugas yang kedua, nanti akan Pak Guru berikan soal di Google Form. Kalian bisa mengikutinya melalui link yang akan Pak Guru berikan melalui WA grup kalian, itu WA daring IPS 7. Kiranya cukup sekian untuk daring pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Marilah kita tutup daring pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.